Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tema pluralisme agama dan toleransi. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah moral dan agama dengan saya Desi Nuraini dengan NIM 1862150021. Agama. Nah, pengertian agama umumnya mencakup pemahaman mereka tentang konsep keberadaan Tuhannya, kehidupan spiritual, moral-moral, tapi yang lebih sering kita terapkan yaitu praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh keluarga maupun di pendidikan. Meskipun pemahaman anak-anak usia dini tentang agama masih dalam tahap awal dan berkembang, mereka dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik terkait dengan agama. Selanjutnya ada pluralisme agama. Kata pluralisme juga banyak digunakan untuk menyebutkan kebanyakan ras, bangsa, agama, dan lain sebagainya yang harus tinggal bersama sebagai sebuah kelompok masyarakat. Nah, sedangkan pluralisme agama secara sosiologis adalah suatu kenyataan bahwa setiap orang adalah berbeda-beda, beragama, dan berplural dalam hal beragama. Nah, kehidupan masyarakat adalah kehidupan di mana setiap orang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Lalu secara pluralisme agama secara luas adalah tuntunan bagi setiap pemeluk agama bahwa saja untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlihat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan, yaitu menurut Sumbullah tahun 2013. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pluralisme agama. Yang pertama adalah pluralisme tidak sama dengan diversitas, tetapi merupakan keterlibatan energik dengan keagamaan. Selanjutnya yang kedua, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencapaian secara aktif guna memahami aneka keberbedaan. Dan yang ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi merupakan usaha untuk memenuhi komitmen bersama. Dan yang keempat, pluralisme selalu berbasis dialog. Tidak aneh lagi ya kalau bersangkutan lagi dengan dialog, karena biasanya seorang guru dan seorang murid melakukan dialog yang interaktif antar dua orang atau lebih. Nah, saling berbicara dan mendengarkan proses untuk bersedia membuka pikiran mengenai kesamaan, perbedaan, dan realitas perbedaan. Selanjutnya ada toleransi. Nah, toleransi sendiri sebagai guru tidak asing dan tidak aneh lagi ya kalau kita ajarkan pada anak. Nah, toleransi ini yaitu sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, tetapi dapat disanggah dan bahkan keliru. Sikap semacam ini tidak berarti setuju terhadap keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, sikap ini juga tidak berarti acuh tak acuh terhadap kebenaran dan kebaikan, dan tidak harus berdasarkan atas agnostisisme atau skeptisisme, melainkan lebih pada sikap hormat terhadap pluralitas dan martabat manusia yang berbeda. Contohnya, kalau kita menerapkan toleransi pada anak seperti
memberi pemahaman bahwa ketika ada teman yang berbeda, kita harus menghormatinya. Bukan hanya sekedar tentang agama, melainkan dalam semua hal. Lalu selanjutnya ada pentingnya memahami dan menghormati keberagaman agama dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi di masyarakat. Yang pertama ada memahami hak asasi manusia. Nah, di sini juga seorang guru biasanya mengajarkan pada anak untuk menghormati setiap temannya, menghargai juga setiap temannya dengan tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Lalu yang kedua, mendorong kerukunan sosial. Nah, apalagi kalau di pendidikan, anak itu lebih sering, lebih cenderung pada sikap egosentris. Nah, dan kebanyakan apabila lebih banyak sikap anak yang seperti itu akan menimbulkan ketidakrukunan. Nah, apa sih solusinya untuk guru? Yaitu dengan mererainya dan memberi solusi agar anak tersebut memahami apa yang dimaksud oleh gurunya. Selanjutnya yang ketiga ada memperkaya budaya dan pengetahuan. Nah, tidak aneh lagi ya kalau di pendidikan saat ini yaitu dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan capaiannya yaitu pendidikan Pancasila yaitu kemerdekaan. Nah, dari P5 itu seorang pendidik dapat mengajarkan pada anak tentang berbagai macam budaya, baik budaya dari luar, luar luar suku kita sendiri maupun dari dalam suku kita sendiri. Yang keempat ada membangun dialog dan pemahaman. Nah, dengan membangun dialog dan pemahaman apalagi pada anak yang di usia 5-6 tahun biasanya lebih mendengarkan apa yang dimaksud gurunya. Lebih untuk anak usia tersebut membangun dialog itu lebih mudah dan anak lebih mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Yang kelima ada membangun perdamaian dan toleransi. Seperti tadi saya bilang bahwa anak lebih cenderung pada sikap egosentris. Nah, apa sih yang tadi harus guru lakukan? Dengan membangun perdamaian dan toleransi, walaupun perbedaan selalu ada, tapi tetap ajarkan pada anak bahwa perbedaan itu lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu ada contoh praktik interagama yang memperkuat harmoni antar umat beragama. Yang pertama, kunjungan ke tempat ibadah. Seperti kunjungan pada masjid, kunjungan pada kiara, kunjungan pada gereja, dan lain tempat peragamaan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kegiatan sosial bersama. Nah, biasanya dengan melibatkan kegiatan sosial bersama yaitu dengan satu agama maupun berbeda agama itu lebih baik. Yang ketiga ada pesta keagamaan bersama festival. Nah, dengan festival ini anak-anak lebih mengetahui, oh seperti itu ya agama tersebut dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada pendidikan agama komparatif. Nah, pendidikan agama komparatif itu seperti pada pendidikan secara mendalam ya, seperti di sekolah pendidikan PAUD ada khusus sekolah yang mengajarkan tentang agama Islam dan
dan disertai dengan pendidikan anak usia dini lainnya. Lalu yang kelima yaitu kolaborasi dalam misi sosial. Nah, seperti contohnya dalam hal kemarin yang terjadi bencana alam di sebuah daerah. Nah, sebagai umat yang beragama boleh juga menyumbangkan si harta harta sendiri, harta yang kita miliki untuk kita sumbangkan. Nah, misi kolaborasi ini bisa dengan antar perbedaan agama, yaitu dengan Kristen, Buddha, dan lain sebagai agama lainnya. Dan yang terakhir adalah uh, peringatan bersama. Nah, peringatan bersama itu seperti merayakan hari raya bersama walaupun bukan agamanya. Contohnya seperti Idul Adha yang kemarin. Apabila tetangga kita sendiri atau tetangga pendidikan yang beragama non-muslim atau muslim tetap harus kita bagi. Nah, itu seperti peringatan bersama. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pentingnya penerapan nilai pluralisme dan toleransi terhadap anak merupakan bagian dari pendidikan moral baik pada anak. Pembelajaran tentang pluralisme agama dan toleransi akan membantu anak-anak membangun keterampilan sosial, empati yang kuat, dan memperkenalkan nilai pluralisme agama dan toleransi pada anak usia dini akan membantu membentuk generasi yang lebih inklusif, berdikari, dan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.